Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah desa kecil yang terpencil, ada sebuah kepercayaan kuno yang menakutkan. Konon, jika seseorang terkena ludah pocong, mereka akan terkutuk selama 7 hari, 7 malam, hingga ajal menjemput. Desa itu dikenal tenang, hingga suatu malam, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Lilis, seorang gadis muda yang baru pindah ke desa itu, merasa penasaran dengan cerita ludah pocong yang sering dibicarakan warga. Suatu malam, dalam perjalanan pulang dari pasar malam, ia mendengar suara aneh dari balik pohon besar di persimpangan jalan. Suara itu seperti orang merintih kesakitan, disertai bau anyir yang menyengat. Dengan rasa takut yang membuncah, Lilis bergegas mempercepat langkahnya. Tapi sebuah bayangan putih muncul di depannya. Pocong dengan wajah membusuk dan mata kosong menatapnya. Sebelum Lilis sempat berteriak, pocong itu mengeluarkan suara lirih, "Kembalikan, kembalikan," sambil meludah ke arah kakinya. Ludah itu terasa panas dan lengket, seolah menempel di kulitnya, meski ia mencoba mengusapnya berkali-kali. Sejak malam itu, Lilis mulai mengalami kejadian aneh. Suara langkah kaki terdengar di kamarnya setiap malam, meskipun ia sendirian. Lampu sering berkedip-kedip, dan bayangan pocong itu terus menghantui setiap sudut rumahnya. Lilis juga sering mendengar bisikan, "Waktumu tinggal sedikit." Puncaknya terjadi pada malam ke-7. Tubuh Lilis terasa lemas, dan ia melihat bayangan pocong itu berdiri di ujung tempat tidurnya. Kali ini, pocong itu tidak hanya diam. Ia mulai mendekat, melompat dengan gerakan lamban tetapi pasti. Lilis mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan. Pocong itu meludah lagi, kali ini tepat di wajahnya. Lilis ditemukan tak bernyawa keesokan harinya. Tubuhnya kaku, dengan ekspresi ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Anehnya, di sekitar tubuhnya ditemukan bekas ludah yang mengeluarkan bau busuk. Warga desa percaya bahwa Lilis menjadi korban kutukan ludah pocong karena ia tidak menghormati kepercayaan leluhur. Sejak itu, tidak ada yang berani melintas di jalan tempat pocong itu muncul. Namun, beberapa orang mengaku masih mendengar suara rintihan dan bau anyir di malam-malam tertentu. Setelah kematian Lilis, suasana desa menjadi semakin mencekam. Penduduk yang dulu tak percaya dengan kisah ludah pocong kini mulai merasa dihantui oleh teror yang sama. Setiap malam, desas-desus tentang bau busuk dan suara rintihan yang terdengar dari arah persimpangan jalan semakin sering terdengar. Beberapa warga bahkan mengaku melihat bayangan putih yang melompat-lompat di sekitar pohon besar tempat pocong itu pertama kali muncul. Namun, cerita tidak berakhir di situ. Sari, sahabat Lilis, merasa ada sesuatu yang janggal dengan kematian temannya. Ia teringat bahwa sebelum kejadian tragis itu, Lilis sempat bercerita tentang sebuah kalung yang ia temukan di dekat pohon besar. Kalung itu terlihat tua dan berkarat, dengan liontin yang berbentuk seperti wajah yang sedang menangis. Lilis mengaku merasa ada sesuatu yang aneh ketika memegangnya, tetapi ia tetap membawanya pulang. Sari menduga
bahwa kalung itu adalah penyebab kutukan yang menimpa Lilis. Dengan tekad yang bercampur rasa takut, Sari memutuskan untuk mengembalikan kalung itu ke tempatnya. Ia meminta bantuan beberapa warga desa untuk menemaninya. Namun, hampir semua warga menolak karena ketakutan akan kutukan pocong. Hanya Pak Surya, seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib, yang bersedia membantu. Malam itu, mereka membawa kalung tersebut ke pohon besar di persimpangan jalan. Pak Surya memulai ritual sederhana untuk meminta maaf dan memohon agar kutukan dihentikan. Namun, saat ritual berlangsung, angin kencang tiba-tiba bertiup, diikuti oleh suara tangisan yang menggema di udara. Dari kegelapan, pocong itu muncul lagi, kali ini dengan wujud yang lebih menyeramkan. Wajahnya membusuk, matanya hitam pekat, dan mulutnya terus mengeluarkan cairan busuk yang menetes ke tanah. "Pulang, kembalikan apa yang milikku." Suara pocong itu bergema, membuat Sari dan Pak Surya gemetar ketakutan. Pak Surya mencoba menenangkan diri dan melanjutkan ritualnya. Tetapi pocong itu semakin mendekat. Bau anyir semakin menyengat, membuat Sari hampir pingsan. Dengan sisa keberaniannya, Sari meletakkan kalung itu di atas tanah dan berteriak, "Ini milikmu. Kami mengembalikannya." Pocong itu berhenti sejenak, lalu menatap Sari dengan tatapan kosong. Suara tangisannya perlahan mereda, dan tubuhnya mulai memudar menjadi kabut. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, pocong itu meludah ke arah tanah, di mana kalung itu diletakkan. Ludah itu melelehkan tanah seperti asam, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Ketika pocong itu lenyap, suasana kembali sunyi. Sari dan Pak Surya merasa lega. Tetapi, mereka tahu bahwa kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Pak Surya memperingatkan bahwa pohon besar di persimpangan jalan itu adalah tempat bersemayamnya arwah-arwah yang tak tenang. Siapapun yang mengusik tempat itu akan menghadapi konsekuensi mengerikan. Sejak malam itu, tidak ada yang berani mendekati pohon besar itu, apalagi menyentuh apapun yang ada di sekitarnya. Namun, beberapa warga desa masih mendengar suara tangisan dari arah pohon setiap malam bulan purnama. Seolah-olah arwah pocong itu masih mencari sesuatu yang hilang, atau mungkin menunggu korban berikutnya. Pak Surya, sebagai tetua desa yang telah lama tinggal di sana, menyadari bahwa untuk menghentikan teror ini sepenuhnya, mereka harus menggali lebih dalam tentang asal mula pocong tersebut. Ia mengingat sebuah kisah lama yang pernah diceritakan oleh kakeknya ketika ia masih kecil. Kisah yang kini seolah terhubung dengan teror yang melanda desa. Menurut cerita kakeknya, pada zaman dahulu, di tempat di mana pohon besar itu tumbuh sekarang, pernah ada seorang perempuan nama Nyai Sulastri yang tinggal di sana. Nyai Sulastri adalah seorang tabib yang dikenal memiliki ilmu gaib yang sangat kuat. Ia sering membantu orang-orang sakit, tetapi konon, ia juga menggunakan ilmu hitam untuk melindungi dirinya. Namun, kehidupan Nyai Sulastri tidak berjalan damai. Suatu hari, seorang pria kaya bernama Pak Raden datang ke rumahnya, meminta obat untuk menyembuhkan penyakit istrinya yang parah. Nyai Sulastri menyanggupi, tetapi ia memberikan syarat. Pak Raden harus memberikan sebidang tanah di dekat pohon besar itu sebagai imbalan. Pak Raden yang sangat mencintai istrinya setuju. Namun, setelah istrinya sembuh, ia mengingkari janjinya dan menolak memberikan tanah itu. Nyai Sulastri merasa dikhianati dan sangat marah. Dalam kemarahannya, ia mengutuk Pak Raden dan keluarganya. Namun, hal itu menjadi bumerang bagi Nyai Sulastri sendiri. Penduduk desa yang takut akan ilmu hitamnya berkumpul dan menyeretnya keluar rumah. Mereka menuduhnya sebagai penyebab kematian
salah satu anak desa, meskipun tidak ada bukti. Dalam kemarahan massa, mereka mengikat Nyai Sulastri di bawah pohon besar itu dan membakarnya hidup-hidup. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Nyai Sulastri bersumpah bahwa arwahnya akan kembali dan menuntut balas pada siapa saja yang mendekati tempat itu. Waktu berlalu dan pohon besar itu tetap berdiri sebagai saksi bisu tragedi kelam tersebut. Namun, dendam Nyai Sulastri tidak pernah hilang. Menurut legenda, ketika tubuhnya terbakar, beberapa bagian tubuhnya tidak sepenuhnya menjadi abu. Salah satunya adalah bagian kepala yang terkubur di bawah pohon besar itu. Konon, inilah yang menjadi sumber kutukan pocong yang sering muncul di sana. Surya yakin bahwa pocong yang meneror desa selama ini adalah perwujudan arwah Nyai Sulastri yang tidak tenang. Ia mengungkapkan hal ini kepada Sari dan beberapa warga lainnya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikan kutukan itu sepenuhnya. Sari yang merasa bersalah karena menjadi bagian dari teror ini, bertekad untuk membantu. Dengan bantuan Pak Surya, mereka menggali lebih dalam sejarah desa, mencari tahu apakah ada ritual tertentu yang dapat dilakukan untuk mengakhiri dendam Nyai Sulastri. Mereka menemukan sebuah catatan kuno di lumbung tua desa. Catatan itu menyebutkan bahwa untuk mengakhiri dendam Nyai Sulastri, mereka harus menemukan bagian tubuhnya yang tersisa dan menguburnya dengan layak, disertai dengan doa-doa khusus. Namun, proses ini harus dilakukan pada malam bulan purnama, di mana kekuatan arwah akan berada dalam puncaknya. Malam bulan purnama pun tiba. Sari, Pak Surya, dan beberapa warga desa yang berani berkumpul di sekitar pohon besar itu. Dengan peralatan seadanya, mereka mulai menggali tanah di bawah pohon. Udara malam terasa semakin dingin, dan suara angin yang menderu seolah membawa bisikan-bisikan mengerikan. Tiba-tiba, salah satu warga yang ikut menggali menjerit ketakutan. Ia menemukan sebuah tengkorak kecil dengan kain kafan yang melilitnya. Kain itu masih utuh meskipun telah terkubur selama puluhan tahun. Saat kain itu disentuh, suara tangisan yang mengerikan menggema di seluruh desa. Dari kegelapan, pocong itu muncul lagi, kali ini dengan wujud yang lebih mengerikan. Pocong itu melompat mendekati mereka, tetapi Pak Surya dengan cepat mulai melafalkan doa-doa dari kitab suci. Sari dengan tangan gemetar mengambil tengkorak itu dan membungkusnya dengan kain putih baru yang telah mereka persiapkan. Pocong itu melompat-lompat dengan gerakan yang semakin liar. Tetapi ketika doa-doa selesai dibacakan dan tengkorak itu dikubur kembali dengan layak, pocong itu berhenti. Tubuhnya mulai membusuk dengan cepat dan bau anyir yang menyengat memenuhi udara. Sebelum menghilang sepenuhnya, suara lirih terdengar dari mulutnya. Akhirnya, aku bisa tenang. Sejak malam itu, teror di desa pun berhenti. Namun, pohon besar itu tetap menjadi simbol peringatan bagi warga desa. Mereka percaya bahwa meskipun dendam Nyai Sulastri telah berakhir, tempat itu tetap menjadi tempat yang keramat, yang tidak boleh diganggu. Meskipun teror telah berakhir, perasaan cemas masih menyelimuti desa. Pohon besar di persimpangan itu kini dianggap sebagai tempat keramat, dan warga desa sepakat untuk tidak mendekatinya. Namun, cerita tentang Nyai Sulastri dan kutukannya terus menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Setelah kejadian itu, Sari berusaha melanjutkan hidupnya. Tetapi, malam-malamnya tak pernah benar-benar tenang. Mimpi aneh sering menghampirinya. Dalam mimpi itu, ia melihat Nyai Sulastri, tetapi tidak dalam wujud pocong yang menyeramkan. Ia melihat seorang perempuan tua dengan tatapan penuh kesedihan, duduk di bawah pohon besar sambil memeluk kalung yang pernah ditemukan Lilis. Dalam salah satu mimpinya,
Nyai Sulastri berbicara kepadanya. Mereka salah paham. Aku hanya ingin melindungi tempat ini. Jangan biarkan sejarah terulang. Suara itu terdengar lembut, tetapi penuh beban. Sari mulai merasa bahwa cerita yang ia ketahui tentang Nyai Sulastri mungkin tidak sepenuhnya benar. Ia bertanya kepada Pak Surya, berharap bisa menemukan jawaban. Pak Surya terdiam sejenak, lalu mengungkapkan sebuah fakta yang selama ini ia simpan. Dulu, Nyai Sulastri memang seorang tabib. Banyak yang menghormatinya karena kemampuannya menyembuhkan penyakit yang sulit diatasi. Tapi, ketika seorang anak kecil meninggal setelah meminum ramuan yang ia buat, warga desa langsung menuduhnya sebagai penyihir. Padahal, kematian anak itu terjadi karena penyakit yang sudah parah, bukan karena ramuannya. Pak Surya menghela napas berat. Amarah warga yang dipicu oleh ketakutan dan ketidaktahuanlah yang membuat tragedi itu terjadi. Mendengar ini, Sari merasa bersalah karena telah membantu menggali tanah tempat Nyai Sulastri dimakamkan, meskipun dengan niat baik. Ia merasa bahwa roh Nyai Sulastri mungkin belum sepenuhnya tenang. Beberapa minggu kemudian, saat bulan purnama kembali muncul, Sari memutuskan untuk pergi ke pohon besar itu sendiri. Ia membawa bunga dan lilin, berniat memberikan penghormatan terakhir kepada Nyai Sulastri. Malam itu, suasana sangat sunyi. Angin hanya berembus pelan, tetapi udara rasa dingin menusuk. Sari menyalakan lilin dan meletakkan bunga di bawah pohon, lalu menundukkan kepala sambil berdoa. Tiba-tiba, ia merasakan ada seseorang di belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok Nyai Sulastri berdiri dalam wujud yang bersih dan tenang, tidak lagi menyeramkan. "Terima kasih," kata Nyai Sulastri dengan suara lembut. "Kau telah memberiku kedamaian. Tapi ingatlah, jaga tempat ini. Jangan biarkan orang-orang serakah merusaknya lagi." Sari hanya bisa mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Nyai Sulastri tersenyum tipis sebelum sosoknya perlahan memudar bersama cahaya bulan. Setelah kejadian itu, pohon besar di persimpangan itu tetap dibiarkan utuh. Tetapi Sari dan Pak Surya mengusulkan kepada warga untuk memasang pagar sederhana di sekitarnya, sebagai tanda bahwa tempat itu tidak boleh diganggu. Hingga hari ini, legenda Nyai Sulastri tetap hidup di desa itu. Pohon besar tersebut menjadi simbol peringatan tentang bagaimana ketakutan dan kesalahpahaman dapat membawa kehancuran. Dan bagi mereka yang cukup berani mendekat di malam hari, beberapa mengaku masih melihat cahaya lilin kecil dan mendengar suara lembut yang berkata, "Terima kasih